إلى طريق الخيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para orang tua yang saya hormati, Ustaz Adi Sufyan Tauhid, Ustaz Adi Saifuddin, juga segenap tokoh dan juga para orang tua. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan baik dunia atau akhirat kita terutamanya diberikan semua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah ya Allah Subhanahu wa taala. Dan taklim rutin hadirnya kita di majelis ilmu, majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpah karunia dan rahmat kepada kita semuanya. Sebelum kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini, kita kembali membaca surah Al-Fatihah untuk mengambil keberkahan ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salih wa la hawla wala محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, pertengahan sampai menjelang akhir bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan ke-12 atau tepatnya bulan terakhir dari penanggalan kalender Hijriah. Berarti sebentar lagi, kurang dari 3 minggu, kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Ini kita berada di akhir 1446 Hijriah. Berarti umur umat Nabi Muhammad SAW sampai detik dan sekarang ini 1446 tahun. 1446 tahun. Berarti kita sudah melewati waktu dan masa yang cukup lama dari perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang sekarang mempunyai usia 1446 tahun sebenarnya adalah waktu yang merupakan akhir yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan akhir zaman itu bukan entar, ya. Yang dimaksud akhir zaman bukan nanti, bukan entar, bahkan bukan sekarang. Jadi yang dimaksud akhir zaman itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ketika Rasulullah diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan akhir zaman. Jadi tanda akhir zaman yang pertama dan utama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW
dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya akhir zaman. Jadi kita mesti membedakan apa atau mana yang disebut dengan akhir zaman, mana yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Tidak ada dua hal yang berbeda. Ada namanya akhir zaman, ada namanya tanda-tanda kiamat yang sudah disampaikan, sudah diinformasikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang ada di Masjid Al-Mubarak ini, sekaligus kita ingin apa? Muhasabah. Kita ingin introspeksi diri, ngecek lagi sampai di mana kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena ini bulan Dzulhijjah, artinya adalah Dzulhijjah itu bahasa Arab. Arti bahasa Indonesia adalah yang punya tujuan. Dzu itu artinya sahib. Dzulhijjah ai sahibul maqsad, yang punya tujuan. Dan Dzulhijjah itu artinya yang punya tujuan. Maksudnya kita itu sudah nggak paham, ngerti, menyadari tujuan hidup kita yang tadi sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir bulan Dzulhijjah di mana sekarang kita berada merupakan waktu perenungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa bulan Dzulhijjah ini masuk kategori bulan hurum, baik dalam Quran dan juga dalam sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ada ayat 36 di dalam surah At-Taubah, surah 9, di mana Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada arba'atun hurum, 4 bulan yang masuk kategori hurum, terhormat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ayat 36 dalam surah At-Taubah ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna zamana," dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda." As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salatun mutawaliyatun, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajab. Sabda Rasulullah SAW bahwa zaman waktu ini qad istadara, terus berputar, kahayati, sebagaimana keadaannya yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi seperti yang diutarakan oleh para ilmuwan bahwasanya kapan mulai waktu? Waktu itu ada ketika, kalau bahasa orang ilmuwan yang ateis, tercipta. Kalau kita, ketika Allah menciptakan semesta raya ini, di saat itulah Allah menciptakan waktu. Jadi waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti waktu akan terhenti seiring dengan datangnya kiamat. Tapi kita nggak usah mikirin kiamat, kita mikirin selamat. Kita mikirin kiamat, bagaimana kita mencari keselamatan diri kita masing-masing. Tentu jalan keselamatan ihdinas shiratal mustaqim yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nabi bersabda waktu itu setahun ada 12 bulan. Jadi waktu setahun ya
dibagi menjadi 12 bulan, itu takdirnya, itu ketetapannya sudah ada sejak pertama kali waktu itu ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di bagian waktu yang 12 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 4 bulan. Yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, 4 bulan itu ada di Quran. Surah At-Taubah ayat 36 tadi. Rinciannya ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa aja? Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah sekarang ini. Kemudian bulan depan Muharram. Yang terakhir bulan Rajab. Ya, 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi kita sekarang ini dan pada bulan berikutnya, bulan depan itu masuk dalam kategori bulan yang terhormat, yang kehormatannya dicantumkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar tujuan hidup kita itu kita perjelas. Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh seorang muslim itu menjalani kehidupan waktunya sia-sia, yang disebut dengan al-laghaw. Kan salah satu tanda orang yang beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang ketika ada laghaw, sesuatu yang sia-sia, mereka berpaling, mu'rid, tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih hidup, di bulan Dzulhijjah ini betul-betul beliau manfaatkan. Untuk apa? Untuk memantapkan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan sebatas pelaksanaan ibadah haji, bukan sebatas berkurban, kemudian juga bertakbir, itu tentu sesuatu yang sudah kita ketahui semuanya. Nabi Muhammad SAW memanfaatkan waktu di bulan Dzulhijjah. Orang Arab sejak zaman jahiliyah di bulan Dzulhijjah memang kumpul di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan di tempat-tempat yang sekarang kita kenal dengan tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu jauh sebelum Islam datang, tepatnya di zaman jahiliyah. Memang orang-orang Arab kalau bulan Dzulhijjah kumpul semuanya. Dari Syria datang, Libanon datang, dari Yaman datang, dari sekarang Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, Qatar, Oman, semuanya datang, kumpul semuanya. Jadi bulan Dzulhijjah ini memang bulan kumpulnya orang-orang Arab. Sejak kapan? Sejak zaman jahiliyah. Jadi orang Arab itu sudah mengenal haji sejak masa jahiliyah, cuma haji gaya jahiliyah. Maksudnya apa? Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, orang-orang Arab menempatkan berhala yang jadi kebanggaan masing-masing kabilah. Bahkan orang Arab di zaman jahiliyah ini mengadakan perlombaan syair, karena salah satu ciri khas bangsa Arab baik di era jahiliyah dan juga di era Islam itu punya kebanggaan pada sastra. Itu orang Arab, dan itu diberikan satu penghargaan oleh Nabi Muhammad SAW. Quran memang bukan syair. Wa ma huwa syair. Quran itu bukan syair, tapi Quran itu mengandung kedalaman nilai bahasa yang disebut dengan sastra. Orang Arab itu salah satu kebanggaannya, baik di era jahiliyah dan era Islam, adalah pada kesusastraan.
pada qasidah, pada syair, pada puisi. Itu orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab ketika bulan Dzulhijjah menggelar musabaqah tilawat syi'ri. Jadi musabaqah pembacaan syair di satu pasar, ya, di bulan Dzulhijjah, namanya Suqul, pasar Uqul. Pasar Uqul. Jadi orang Arab punya pasar namanya Uqul yang digelar di musim haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, saat itu orang-orang Arab yang punya kemampuan terhebat dalam bidang syair, dalam bidang qasidah, dalam bidang puisi menggelar musabaqah, ya, yang jadi kebanggaan semua masyarakat Arab, bahkan sampai saat ini. Yang menang itu lantunan qasidah dan puisinya ditaruh di dinding Ka'bah. Ya, puisi-puisi yang dianggap paling hebat oleh bangsa Arab itu ditaruh di dinding Ka'bah sebagai satu penghormatan, dan itu nggak banyak. Ya, jadi sampai sekarang ini dalam kesusahan Arab atau mahasiswa yang kuliah di Fakultas Adab, ya, baik di luar negeri ataupun di UIN Syarif Hidayatullah misalnya, yang masuk Fakultas Adab, Fakultas Sastra, itu pasti disuguhkan, diajarkan dalam mata kuliah tentang puisi atau syair yang dulu ditempel, diletakkan di dinding Ka'bah. Nama syairnya, atau nama untayan puisinya adalah namanya Al-Mu'allaqah. Al-Mu'allaqah. Jadi Al-Mu'allaqah adalah syair-syair yang keluar sebagai pemenang sampai diberikan harga, dinilai, ditaruh di dinding Ka'bah. Baik, seperti syair Imrul Qais misalnya, ya, yang merupakan dan dianggap oleh orang Arab sebagai penyanyi terhebat sepanjang masa dari zaman Jahiliyah sampai era Islam. Itu syairnya diletakkan di dinding Ka'bah sebagai penghormatan bangsa Arab terhadap kesusastraan. Nah, itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW, beliau mengambil kesempatan di bulan Dzulhijjah ini untuk berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada semua orang Arab. Hanya memang ketika Rasulullah SAW berada di kota suci Makkah, itu pergerakan dakwah beliau relatif lambat. Dakwahnya Allah takdirkan masih relatif lambat. Cuma di akhir masa ketika Rasulullah SAW ada di kota suci Makkah, 2 tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu ada grafik peningkatan dakwah Rasulullah SAW. Ya, nah itu bulan Dzulhijjah juga. Grafik peningkatan dakwah Nabi Muhammad SAW 2 tahun sebelum hijrah ditandai dengan rombongan orang-orang yang datang dari Madinah, dulu namanya Yathrib, di musim haji pada bulan Dzulhijjah sekarang ini, seperti sekarang ini, mereka datang ke Mina. Untuk apa? Untuk menyatakan keislaman, bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Rombongan pertama cuma sedikit, 13 orang. Tahun berikutnya, di tahun ke-13 dakwah Nabi Muhammad SAW, tambah lagi di bulan Dzulhijjah datang lagi lebih banyak, ada 73 orang Madinah. Jadi memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT sudah menjadi satu kebiasaan atau sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kata orang Bekasi, yang nyaut, ya, yang nyautin, yang nyambut dakwah itu memang bukan orang setempat,
orang yang jauh dari luar. Kenapa? Kalau cahaya itu memang kelihatannya kan dari luar. Ya, kalau dari tempat itu nggak kelihatan. Kelihatannya dari luar itu center. Oh, itu center. Dari luar kita kan dari jauh. Kalau dari dekat nggak kelihatan. Ya, ternyata itu berlaku juga pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi orang kampungnya orang Mekah, kagak ada yang mau atau sangat sedikit yang menyambut dakwah Rasulullah SAW. Tapi orang yang di luar dari Mekah, dari Madinah, itulah orang-orang yang pertama kali berbondong-bondong menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu memang ritme dakwah, termasuk pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu yang mondok rata-rata ya orang jauh. Semua pesantren, masuk pesantren saya, pesantren Anida, At-Taqwa, orang situ ada yang mondok tapi juga banyak, 1-2 yang mondok orang mana-mana. Ya. Semua pesantren, ya termasuk Gontor, Abu Hira, Rosok, semua pesantren. Ya. Itu semua yang mondok jauh dari mana-mana. Ya karena tadi cahaya itu akan terlihat dari jauh, kita akan lihat. Ya. Kalau dari dekat nggak kelihatan, tak terasa. Sama juga dengan sinar atau cahaya dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah Nabi berdakwah di Madinah lama, baru tahun ke-8 Hijriah ada peristiwa yang disebut Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi orang-orang Mekah masuk Islamnya benar-benar belakangan. Jadi orang kampungnya Nabi Muhammad SAW, orang Mekah itu masuk Islamnya belakangan. Orang mana-mana dulu masuk Islam, ya termasuk orang Madinah. Itulah ya kenapa ada hijrah ke kota Madinah, nggak ke Bekasi. Artinya apa? Ada sejarahnya. Jadi kalau kita pengen tahu hijrah dari Muhammad SAW, kita mesti paham tentang bulan hijrah ini, di mana Nabi berdakwah. Ya ada namanya Baiat Aqabah. Jadi di bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ada ini ada namanya Baiat Aqabah. Baiat Aqabah itu artinya janji setia yang dilakukan oleh orang-orang Madinah di satu tempat namanya Aqabah. Aqabah itu artinya batu besar di kota Madinah, di kota Mina, di mana orang-orang Arab dari kota suci Madinah datang berbondong-bondong di musim haji di bulan Dzulhijjah untuk apa? Untuk bersyahadat di tempat Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi SAW mengambil janji setia, mengambil sumpah setia. Janji setia atau sumpah setia itu namanya baiat. Nah, cuma sekarang ini istilah baiat itu ada penyelewengan, ada degradasi makna. Dakwah baiat sekarang itu ya dipakai buat narik duit untuk aliran-aliran sesat. Jadi kepentingannya apa? Subjektif pribadi. Ayo bayar saya, ntar store ya 20%. Store-nya kepada dia. Tapi kalau baiat dalam Quran, dalam hadis dan sunnah Rasulullah SAW itu bukan bersifat subjektif, bukan bersifat pribadi, tapi ini objektif. Artinya apa? Ini dakwah. Karena itu ketika Rasulullah SAW di bulan Dzulhijjah mengambil baiat orang-orang Madinah, Nabi katakan bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Hai orang-orang Arab, berjanjilah kalian kepadaku untuk apa? Satu, jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah.
Nggak ada isinya. Hai orang-orang Arab, berbaiklah kalian kepadaku, nanti tiap bulan kasih aku uang. Nggak ada. Ya. Pertama isi baiat itu, jangan kalian mensekutukan Allah. Kedua, jangan kalian mencuri. Ketiga, jangan kalian berzina. Keempat, jangan kalian membunuh anak-anak laki kalian. Kelima, jangan kalian melakukan satu kemungkaran yang itu merupakan sesuatu yang buruk. Kok kalian lakukan di depan kalian? Itulah isi dari baiat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian tahun ketiga setelah orang-orang Arab dari Madinah berbondong-bondong menyatakan keislaman di depan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah. Itu satu sejarah yang sangat luar biasa dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena itu masuknya bulan Muharram itu umat Islam sudah pada titik tolak melakukan kebaikan. Persiapannya di bulan Dzulhijjah. Titik tolaknya melakukan kebaikan di bulan Muharram. Karena itu bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan terhormat yang tadi saya sebutkan ayatnya dan sudah saya bacakan hadisnya. Nah, ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan Muharram. Ternyata bulan Muharram adalah bulan di mana kita disunnahkan juga untuk berpuasa di bulan Muharram. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan as-shiyam fi syahrillah Muharram." Paling utamanya, paling afdolnya berpuasa setelah puasa yang wajib di bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Berapa hari? Di sebulan kalau puasa. Kalau enggak, ambil 10 hari pertama. Kalau enggak, ambil 2 hari. Hari apa? Hari tanggal 10 Muharram yang disebut apa? Asyura. Satu lagi, 1 hari sebelum Muharram yang disebut Tasu'ah. Nah, itu terkait dengan bulan setelah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah itu mentakdirkan banyak sekali peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, ribuan tahun, yang dialami oleh para nabi dan juga para rasul, itu adanya di bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar selama ribuan tahun. Berarti bukan cuma era kita, tapi era para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang 80 orang yang naik kapal, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh dari banjir besar yang saat itu terjadi di muka bumi. Itu terjadinya pada bulan Muharram, diselamatkannya pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbakarnya beliau menjadi tidak terbakar, yang adanya ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Itu terjadinya juga di bulan Muharram, tepatnya hari Asyura. Ada nabi yang dilempar ke
laut kemudian dimakan ikan besar. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ditelan oleh ikan. Itu ya terjadi pada bulan Muharram. Ikan apa nggak disebutkan dalam Quran. Disebutkan hanya dengan istilah al-hut. Al-hut itu arti ikan yang besar. Kemudian Nabi Nuh banyak bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena banyak itu Nabi Ibrahim dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah, kalau itu Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tetap ada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Cuma Allah selamatkan dia dengan cara dia banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diselamatkannya Nabi Yunus dari setelah ditelan ikan kemudian dimuntahkan kembali di tepi pantai itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yusuf kita semuanya tahu pernah oleh saudara-saudara kandungnya dilemparkan ke dalam sumur. Dan kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dia dengan ember oleh salah seorang menteri di Mesir saat itu terjadinya pada bulan Muharram. Dan kisah Nabi yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah mau dibunuh dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyaliban. Jadi dalam Islam, dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka itu tidak pernah mensalib Isa. Mereka itu tidak pernah membunuh Isa. Akan tetapi Allah menyerupakan Isa kepada pribadi orang lain, namanya Yudas sekalian. Jadi Nabi Isa tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi yang mengejar beliau, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Nah, peristiwa diangkatnya, diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban, dari pembunuhan itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, karena ini bulan yang mulia, harus kita sok-sok bulan Muharram ya 2 minggu lebih ke depan ini ya harus kita sambut ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita sambut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram itu akan bawa keberkahan buat kita semuanya. Ya. Kita dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman yang sekarang kayak begini, tantangannya itu kita memang butuh nyari selamat. Ya. Nyari selamat itu udah luar biasa. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, bulan Muharram kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara historis, secara sejarah itu luar biasa. Bulan Muharram ya buat kehidupan orang-orang yang istimewa, para nabi, para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu momentum keselamatan yang diberikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum keselamatan, keberkahan, kegemilangan, kesuksesan yang ada di bulan Muharram Allah kasih kepada kita semuanya. Khusus yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Buar, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sebagai satu ya
saya sampaikan untuk hemat beliau sungguh pada saat ini bersama mungkin ada hal-hal yang ingin kita tanya, saya persilakan. Ada? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh iya. Baik. Yang telah dibahas barusan sama Pak Guru tadi bahwa Al-Quran itu bukan syair, Ya. tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah karena surah seperti Al-Quran itu seperti syair begitu, Ya. seperti di surah kedua hampir semua Al-Quran itu seperti syair. Kalau kita pelajari nahu dan lain sebagainya tambah apa itu ya kembali lagi seperti syair. Ya. Namun kalau kita ada orang kalau kita menggunakan Al-Quran bukan syair, ini bagaimana? Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, memang salah satu perangkat ilmu sastra Arab ada namanya ilmu arud. Ilmu arud itu punya kopiah, punya penanda atau ritme akhir namanya qafiyyah. Yang dulu ya diciptakan oleh seorang ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi perkembangan ilmu sastra Arab itu dalam bentuk kaidah belakangan. Ya, bukan ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu arud itu ilmu sastra Arab. Ya, kalau kita ingin membaca puisi atau kasidah Arab, ya termasuk ya Rabbi bil Mustafa al-Muhammad Sayyidana waghfir lana ma qala ya wasi'al kamu. Jadi ada namanya bahar. Jadi di dalam ilmu sastra Arab ada namanya bahar. Bahar itu ada macam-macam, ada bahar rajaz, mutaqarrib, qawim dan lain-lain sebagainya. Itu diciptakan belakangan oleh seorang ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya ulama besar ahli namanya Imam Sibawayh. Jadi Imam Sibawayh punya guru namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menciptakan ilmu ya tentang sastra Arab, tentang syair Arab, namanya ilmu arud. Ilmu arud itu punya kopiah. Kopiah itu isinya rajaz. Kopiah itu apa? Perhatian setiap akhir. Kayak kita baca puisi ya bahasa Indonesia, ada puisi Khairul Anwar ya, kalau belakangnya ada itu namanya kopiah. Namun semua ahli sastra Arab sepakat bahwasanya Quran ini ritmenya nggak bisa dialurkan, nggak bisa. Ya, meskipun beberapa ayat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula. Nah itu bahannya bahan apa? Bukan rojas, bukan qawim, bukan mutaqarrib. Enggak nyambung sama semua ilmu yang terkait dengan ritme sastra Arab. Jadi memang Quran itu beda. Ya, Quran itu bukan syair meskipun kayak syair. Kalau itu syair lah, itu apa bahannya? Bahan ini bukan, bahan itu bukan, dan bukan bahan apa-apa karena memang Quran itu
Quran itu tampil beda gambarnya gitu. Tapi bukan asal beda, tapi tingkat kedalaman maknanya luar biasa. Nah, itulah kemudian yang membuat dan membungkam semua ahli bahasa sejak zaman jahiliyah sampai Islam. Ya, semua mengakui bahwasanya ini Quran bukan ucapan jin, bukan ucapan para dukun, bukan juga syair, dan bukan apa-apa. Ini benar-benar beda. Ini betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran ya bukan syair, tapi mengandung kedalaman makna yang ada dalam syair, bahkan lebih dalam dari apa yang kita pelajari dalam sastra atau kesusastraan Arab. Nah, jadi itu kehebatan Quran luar biasa. Itu pendek. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 ayat dan salah satu surah yang terpendek dalam Quran, tapi punya kedalaman makna yang sangat luar biasa dalam kajian tafsir. Luar biasa. Ya. Itu butuh waktu yang lama untuk membacanya, juga butuh waktu yang lama untuk menjelaskan isinya tentang apa itu isi inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kemudian ada inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi itulah Quran. Ya, yang berbeda tapi penuh keistimewaan. Ini bukan asal beda. Kalau asal beda namanya nyeleneh. Kata orang Bekasi kagak data. Ya. Kenapa asal beda? Nyeleneh. Tapi ini beda yang luar biasa dan istimewa, bahkan agung dan mulia. Karena apa? Karena menjadi mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Quran itu Masya Allah sampai kapanpun luar biasa. Ya, banyak orang ilmuwan masuk cendekiawan, para sains, para ilmuwan itu masuk Islam. Belum baca tafsir, baca Quran terjemah dalam berbagai bahasa yang mereka pahami. Ya, contoh ada seorang profesor, udah gitu profesor matematika, karena matematika susah. Dia profesornya. Ada seorang profesor namanya Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang ini kalau kita taruh di rumah buka YouTube ada itu. Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang itu guru besar matematika di Amerika. Dia masuk Islam karena membaca ayat 30, 31, 32 dan 33 dalam surah Al-Baqarah tentang penciptaan awal manusia. Jadi Allah jadikan Quran dengan beberapa ayatnya, ya 3-4 ayat, itu sudah bisa membuat seorang profesor namanya Jeffrey Lang masuk Islam. Hidayahnya dia dapatkan dari baca Quran 4 ayat doang, tapi dia langsung terkesima, terkagum-kagum. Dia analisa, dia cek, luar biasa. Dia bandingkan dengan kisah penciptaan manusia di dalam Alkitab atau Gospel atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dia bandingkan itu ayat itu dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, dan dia mendapatkan perbedaan yang sangat jauh. Ya, ini Quran luar biasa, yang sana cuma sebagai ya kata-kata yang sifatnya gak jelas. Itu pengakuan dia, dan bisa kita lihat di kolom YouTube, ya. Profesor namanya Jeffrey Lang. Kalau kita ketik Jeffrey Lang di YouTube itu beliau ada edisi bahasa Inggrisnya, ada running tag-nya dalam bahasa Indonesia. Inilah kehebatan Al-Quran. Sebenarnya juga orang-orang Arab di zaman jahiliyah seperti Al-Walid Ibn Mughirah itu mereka juga tertarik dengan Quran. Ya, didengerin itu. Jadi seorang tokoh Arab Quraisy yang masih kafir
itu pernah mengendap-endap ngintip dia tentang bacaan Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dibacakan di satu rumah namanya Darul Arqam. Dia dengerin sampai dia seperti orang yang ngeplay, saking apa? Terkesima, menikmati. Ya, sampai lupa diri karena saking nikmat. Sampai di belakang dikata orang Bekasi didodong sama Abu Jahal. Goblok, kaget ya. Kok lu ngapain kalau bahasa kita? Enggak dipura-pura. Padahal dia lagi dengerin Quran yang begitu indah luar biasa. Tapi karena dia gengsi, ketika ditanya Abu Jahal, "Kenapa enggak?" Gua lagi mata-matain apa namanya Muhammad dakwahnya. Padahal dia lagi menikmati lantunan bacaan Quran yang keindahan bahasanya, kemudian kedalaman maknanya itu luar biasa. Bayangin coba, keindahan bahasa Quran dan kedalaman makna Quran diakui oleh orang-orang yang masih kafir jahiliyah. Ya, cuma karena mereka begitu gengsi, ya akhirnya tetap tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kalau kita mempelajari sekarang Quran, itu sungguh luar biasa. Karena itu Quran itu karena begitu indah, bagus dan lentur, siapapun bisa membacanya. Yang penting belajar baca Quran, siapapun bisa menghafalnya meskipun bukan orang Arab, meskipun bukan bahasa ibunya. Karena itu di dunia sekarang persentase orang yang hafal Quran itu bukan didominasi oleh orang Arab yang punya atau berbahasa Arab. Para penghafal Quran di dunia ini didominasi oleh orang non-Arab, termasuk di dalamnya orang Indonesia, termasuk bocah-bocah Indonesia masih 12 tahunan, bahkan kurang dari 12 tahun hafal Quran. Tapi coba kamu ngerti nggak paham nggak? Tapi apa Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa, di mana selain Quran, ya, termasuk misalnya Paus di Vatikan, apal nggak dia Alkitab? Jadi tidak satupun kitab yang dianggap kitab suci itu bisa dihafal kata per kata, huruf per huruf, nggak ada yang bisa. Apakah kitab Weda, ataukah kitab Taurat, Talmud, atau tadi Gospel, Injil, nggak ada yang mampu untuk menghafal kata per kata, huruf per huruf. Meskipun itu tokoh tertinggi umat itu, ya, seperti Paus, nggak hafal dia. Yang bisa dihafal kata per kata cuma Quran aja. Nah itu salah satu keluar biasaan, itu salah satu mukjizat Quran, di mana bisa dibaca dan cara bacanya sama. Ada ilmu namanya ilmu tajwid, ada cara baca Injil, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena apa? Nggak ada teks aslinya. Tanya, kita punya tetangga yang Kristen atau Katolik atau Advent, mana Injil kamu ini? Bahasa apa? Indonesia. Terus kita tanya, saya mau lihat Injil yang aslinya mana? Yang malah dia. Jangankan dia yang jemaat, pasturnya atau pendetanya kita tanya itu enggak, lingkungan, karena enggak ada. Nah itulah perbedaannya. Ini saya bicara ilmiah, bukan karena ya saya sebagai orang Islam, tapi ini ilmiah. Nanti bisa kita proses, kita bisa tanya kepada pemeluk agama lain, enggak ada. Jadi yang betul-betul otentik itu memang ya Quran. Bisa dibaca, bacanya dengan bacaan yang sama. Kenapa? Seluruh dunia ada ilmu tajwid. Kita sholat di Amerika kan sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan nggak ada sholat pakai bahasa Inggris. Ada nggak? Nggak ada. Pasti baca teks Arabnya.
Nah, itulah salah satu mukjizat Quran yang sangat luar biasa, dibaca dengan bacaan yang sama di seluruh dunia. Dan kemudian juga bisa dihafal kata per kata. Bukan paham isinya. Tapi hafal katanya, hafal teksnya. Itu cuma kitab suci Al-Quran. Karena itu anak-anak kita kalau memang punya kemampuan untuk menghafal, kita dorong. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa menghafal Quran. Kalau anak cucu kita bisa menghafal Quran, mudah-mudahan kita akan ciptakan keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian adalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua pertanyaan yang saya pertanyaan. Pertama, tadi kan disampaikan kita harus menamakan diri sendiri, ya. Maksudnya dalam kondisi zaman seperti ini, Ya. Apakah model menamakan diri sendirinya itu mesti dengan cara bahasa tasawuf yang uzlah atau bagaimana? Karena kan kondisi sekarang ini akhir zaman itu mungkin kita sudah merasakan kayak kezaliman mana gitu. Yang kedua terkait hadis, ya. Apakah kita mencermati hadis itu hanya perlu dengan membaca terjemahan saja, atau juga dengan terjemahan syarah agar biar jelas, atau kita perlu lagi atau ngaji dengan pakar hadisnya? Baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama terkait bagaimana kita bisa selamat dan menyelamatkan diri kita masing-masing, atau bagaimana kita memahami hadis, ya. Itu ya jawaban dari saya ngaji. Udah itu ngaji. Ngaji kan nanti ada yang ngajarin kita. Kita yakin guru-guru kita nggak ada yang ngajarin kita main judi kan? Pasti ngajarin kita bagaimana istiqomah sholat, ya, istiqomah ibadah, baca Quran. Itu ada. Jangan uzlah dalam pengertian tasawuf tadi. Ya, karena uzlah itu porsinya khusus. Uzlah itu artinya kita menyendiri secara fisik dari keramaian, kemudian kita betul-betul berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada istilah uzlah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berlaku untuk setiap umat Islam. Uzlah itu artinya kita berpaling. Jadi beliau memahami kata uzlah atau idiom atau istilah uzlah itu bukan menyendiri dari keramaian kemudian berkonsentrasi ibadah. Enggak begitu kata Al-Ghazali. Uzlah itu buat kita semua umat Islam harus beruzlah. Uzlah itu apa? Ninggalin kemaksiatan menuju ketaatan. Itu namanya uzlah. Dia uzlatun nafsi. Uzlah diri kita masing-masing. Jadi kalau kita meninggalkan keburukan dan kemudian melaksanakan kebaikan, itulah namanya uzlah. Ya, versi Imam Al-Ghazali. Dan itulah yang harus kita lakukan. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya buruk, meskipun itu dilakukan oleh semua orang atau dilakukan oleh banyak orang. Ya, orang semua pada ngomongin orang, kita kagak, gitu dah. Yang nggak penting kita omongin lagi. Apain? Sekarang kita udah fokus aja. Kita melakukan kebaikan sholat itu aja. Jangan kita terlibat ngomongin orang lagi. Ngomongin lagi terlibat. Kadang-kadang kan kita merasa intelektual.
terlibat omongan yang sifatnya kayak gitu dan politik, ya kan? Biar kita dianggap orang pinter, orang tahu. Padahal kita lagi ngomongin sesuatu yang nggak penting buat diri kita. Bahkan salah-salah malah kita dosa. Kenapa? Kita nggak ngerti apa-apa. Ya. Kemudian kita belaga dianggap kita itu care terhadap perkembangan Indonesia. Padahal kita lagi ngomongin yang apa? Yang sia-sia, yang nggak penting buat kebaikan diri kita. Karena itu kita ya harus hati-hati. Meskipun orang lain ngomongin apa, udah kita apa sih ngomongin negara gituan. Kalau kita baik, bayangin kalau kita masing-masing berbuat kebaikan, kan semua jadi baik. Orang satu RT berbuat baik, kan jadi lingkungan baik ini. Dan seterusnya. Jadi kita udah fokus pada melakukan kebaikan. Ya, kalau bicara kezoliman ya udah pasti yang namanya zolim itu pasti jahat. Tapi takutnya kita juga terjerumus pada kezoliman itu sendiri. Gara-gara kita mencampur adukan sesuatu yang kita nggak paham. Nah, jadi kita mesti apa? Berhati-hati. Jangankan kita orang yang ahli aja bisa kepleset. Itu orang yang ahli pada bidangnya, seorang akademisi, apalagi ya kita yang mungkin kita sarjana, tapi kita sarjana apa? Kita itu yang sarjana yang itu kita nggak paham. Jadi jangan kita menceburkan diri kepada sesuatu yang bisa menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya jawaban saya itu ngaji. Ya, kalau kita ngaji tidak enak kan? Ya kalau kita bicara urutan satu persatu tentang hadis Nabi Muhammad SAW secara takhusus, secara spesialisasi, ya panjang. Gak cuma butuh kita tahu artinya. Nanti kita butuh perangkat ilmu hadis namanya mustalahul hadis. Itu panjang lagi. Ya pokoknya sekarang buat kita ngaji udah. Ngaji dan ngaji. Kemudian pakai, udah kelar. Ngaji, habis ngaji pakai yang udah kita tahu dalam pengajian. Mudah-mudahan kita dikasih aman selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Gimana Pak Haris? Tuh ya. Saya sebagai orang yang Pak Haris selalu ingatin saya. Tapi saya senang, saya selalu diingetin jadwal ta'lim di sini sehingga saya ingat. Yang mudah-mudahan selalu kita diberikan bapak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah yang berkata ma'alum Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, jemaah maka ada dua sudah yang terjadi beberapa itu sama dan ada yang disampaikan tadi. Kurang lebih maaf ada tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.